Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai subtema 1 pada tema 7, perkembangan teknologi produksi pangan pada pembelajaran 2. Sebelum dimulai, kita mengucapkan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini, rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruangan makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama yang berjudul Hasil Teknologi Pangan. Di paragraf pertama yaitu manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Paragraf kedua. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Paragraf ketiga. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Nah, proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-temannya untuk bernyanyi bersama. Nah, teman-teman, tentu masih ingat kan apa yang dimaksud dengan pola irama? Ya, pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita teman-teman mendengarkan lagu Tukang Sayur berikut. Nah, teman-teman, bagaimana setelah mendengar lagunya? Pola irama manakah
yang berbeda. Nah, dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu memiliki pola irama yang berbeda. Namun, manakah bunyi yang muncul secara terulang-ulang atau sama iramanya? Yaitu alenia pertama dengan alenia kedua. Itu nadanya sama ya teman-teman. Nah, begitu mengenai pola irama dalam sebuah lagu. Dapat dipahami teman-teman? Dapat ya? Nah, selanjutnya. Nah, ternyata Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Nah, ini tempe termasuk hasil dari teknologi pangan. Nah, Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Nah, Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Nah, ternyata karena tempe berbentuk persegi, dia dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Nah, ternyata dalam satu persegi dapat menghasilkan dua potongan berbentuk segitiga sama besar. Dapat diperhatikan ya teman-teman gambarnya. Nah, selanjutnya ternyata satu persegi adalah satuan luas. Nah, bentuk segitiga juga adalah satuan luas. Karena Udin menggunakan bentuk persegi, jadi dua satuan segitiga sama dengan hasilnya satu satuan persegi. Jadi kita menghitung luas dengan ukuran satuan persegi. Dapat dipahami teman-teman? Nah, selanjutnya Miss akan membahas tugas yang akan kalian kerjakan ya. Tolong diperhatikan teman-teman. Nah, nanti pada tugas halaman 9, kalian disuruh untuk mengelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Nah, kalian tuliskan dalam kolom hasil panen, lalu kalian tulis hasil teknologi pangannya. Seperti contoh, yaitu pada hasil panen kacang kedelai ditulisnya. Lalu pada kolom hasil teknologi pangan, nah kacang kedelai dapat diubah menjadi tahu, bisa tempe, dan lain-lain. Dapat dipahami teman-teman? Teman-teman mencari 5 hasil panen, lalu 5 hasil teknologi pangan. Nah, selanjutnya masih sama di halaman 9. Tadi kan ada bacaan tentang hasil teknologi pangan. Nah, di situ ada 3 paragraf. Nah, di setiap paragrafnya itu terdapat kalimat utama. Teman-teman tuliskan setiap paragrafnya, lalu tulis dalam kolom tersebut sehingga akan terbentuk ringkasan. Nah, selanjutnya di halaman 12 teman-teman mengerjakan matematika mengenai hitunglah luas permukaan bidang dengan satuan persegi. Ingat ya, satuan persegi. Jadi kita menghitung dalam bentuk persegi ya. Seperti pada contoh nomor 1, kita hitung ada berapa persegi ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 persegi, lalu ada 2 segitiga, dia akan menghasilkan menjadi satuan persegi. Ternyata dalam bentuk gambar tersebut terdapat 5 satuan persegi ya. Jadi segitiga, 2 segitiga itu dihitungnya jadi 1 persegi. Gitu ya teman-teman. Dapat dipahami? Dapat ya. Nah, selanjutnya teman-teman mengerjakan tugas halaman 9 dan 12. Kalian kerjakan dengan baik ya teman-teman. Oke, tetap semangat. Terima kasih
teman-teman sudah memperhatikan penjelasan Miss. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Cukup sekian dari Miss, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.